Fei, dengan keadaanmu yang miskin kayak gini, masih berani pacaran sama aku. Kamu pasti dapat keberuntungan besar. Kalau enggak, mana mungkin kamu pantas sama aku. Chen Fei, uang sewa udah nunggak 5 tahun. Nak, ayah tinggalkan warisan buat kamu. Halo. Halo, Pak Chen Fei. Saya Menirban. Ayah Anda minta saya. Ayahku udah meninggal setahun lebih. Nipu orang kok dari dulu. Beneran gak sih? Tunggu dulu Pak Chen. Ini beneran ayah Anda yang ninggalin warisan? Modus kayak ginian udah biasa. Langsung aja bilang. Ambil warisan bayar berapa? 1.000 atau 10.000? Anda nggak perlu bayar. Malah, dalam 1 bulan. Harus habisin 1 miliar dulu, baru bisa warisi sisa 100 miliar. Dananya udah masuk rekening Anda, silakan cek. Penipu zaman sekarang, nipu orang aja nggak riset. Aku yang isi dompet aja nggak sampai 200.000. Mau nipu aku? Beneran 1 miliar. Ini beneran apa mimpi? Coba transfer 100 ke Jinting dulu. Transfer berhasil. Gila. Halo, Bu. Baru ada yang transfer 1 miliar ke aku. Katanya, baru sebulan harus habis 1 miliar ini. Baru bisa 1 miliar ya? Ini beneran apa nggak sih? Ayahmu itu direktur Shengi Group. Selama ini disembunyikan. Takut kamu jadi nakal kalau kaya. Soal 100 miliar, itu dikit ya? Shengye Group? Yang valuasinya triliunan itu? Bu. Gila. Aku ternyata anak orang kaya. Loh, pendap-pendap. Kukira siapa? Ternyata pacar sampahku, Chen Fei. Aku ada kabar buat kamu. Kebetulan, aku juga ada kabar. Kamu duluan. Kita putus. Kamu bercanda? Barang-barangmu ditotalin nggak sampai 100.000. Kamu pantas sama aku? Aku sebentar lagi punya 100 miliar. 100 miliar? Nipu siapa? Apa gara-gara putus? Otakmu jadi rusak? Jangan pura-pura. Berani banget kamu ngomong. Abi, Cuma transfer 100.000? Ngasih ke pengemis? Satu tas aja harganya puluhan juta. baru jadi miliarder langsung dicampak. Nggak masuk akal. Jinting, kamu nggak tahu apa yang kamu lewatkan. Cuma tas aja. Harganya 1.000 miliar. Ah sudahlah, mending bayar dulu sewa Kak Fang Kiong. Udah 5 tahun nunggak. Kak Fang Kiong. Ternyata tempat tinggal Kak Fang Kiong sebegini lapang. Kak Fang Kiong. Yao Yao, bukannya katamu baru datang sore? Kenapa? Kak Fang Kiong. Kak Fang Kiong, aku datang buat lihat tubuhmu. Maksudku buat bayar utang. Keluar sana. Waduh. Ini apaan sih? Tapi, Kak Fang Kiong memang besar ya. Apa yang besar? Ah, maksudku, matahari hari ini terik banget. Aku kasih kunci, bukan buat masuk tanpa ketuk. Kak Fang Kiong, aku datang bayar utang. Kasih kode QR yuk, aku transfer. Dapat duit dari mana? Dari keluarga, kayaknya sih. Dari keluarga? Kamu udah gede. Masa masih minta duit keluarga? Sewa ini udah 5 tahun nunggak, nggak usah buru-buru. Enggak, Kak Fang Kiong salah tangkap. Aku nggak minta duit ke keluarga. Ini warisan dari ayahku. Warisan? Begini, pagi tiba-tiba mereka telepon. Bilang ayahku ninggalin warisan 1.000 miliar. Jadi aku buru-buru datang bayar. 1.000 miliar? 1.000 miliar? Segampang itu kamu kasih tahu aku? Kak Fang Kiong percaya aku. Sampai kasih kunci rumah, aku juga pasti. Percaya Kak Fang Kiong. Oke,
Aku tahu kamu mau bayar, tapi sebagai direktur perusahaan publik, aku aja nggak punya segitu. Kalau mau nipu aku terima duitmu. Cari alasan yang masuk akal dong. Bukan gitu, Fagio. Aku serius, semua ini beneran. Halo? Apa? Ada apa? Perusahaanku ada urusan, kamu pulang dulu. Aku ikut aja, siapa tahu bisa bantu. Kamu nggak bisa bantu, aku urus sendiri. Kak, siapa tahu aku beneran bisa bantu. Chen Fei nanti waktu naik ke atas. Jangan sembarangan ngomong, biar aku yang urus. Oke. Chen Fei, kenapa kamu bisa nyampe sini? Memang nggak tahu malu? Udah gue bilangkan. Kamu gak cocok sama aku. Jangan berhayal lagi. Ngapain lihat-lihat? Dia pacar baruku. Zhang Wensong, tuan muda. Dia anak kedua keluarga Zhang, bukan kayak kamu yang cupu. Bisa nandingin. Kamu mantan pacarnya Ting Ting? Baju lu gak sampai 200, anjing gue aja. Gak pakai baju kayak gitu. Punya duit emang hebat? Kayak cuma lu doang yang punya. Punya duit? Berapa? Mending gue kasih lu 200. Pak Chen, saya manajer ban yang telepon Anda sebelumnya. Panggil aja Lihang. Manajer Li, ada masalah sama uangnya? Oh bukan, karena saldo Anda di ban kami cukup besar, jadi kami menghubungi Anda untuk konfirmasi masalah dana. Hahaha, Chen Fei ya? Demi gengsi di depan gue, sampai sebegitunya. Aktor mana yang disewa? Aktingnya mirip beneran. Punya duit atau enggak? Urusan sama lu apa? Karena kamu gak inget masa lalu, gak usah banyak bacot. Pak Chen, ini siapa? Mantan pacar. Mantan pacar Anda ini memang buta. Gimana sih ngomongnya? Cuma aktor bayaran. Siapa lu? Saya manajer Bang Jiuso, tolong waktu bicara. Jaga mulut. Pak Chen baik hati, bukan berarti saya bisa toleransi kelakuanmu. Bang Jiuso? Kok gak pernah dengar? Mungkin ban kecil gak terkenal. Kamu. Dia pacar sekarangku, anak kedua keluarga Zhang. Si Zhang ini nyimpen duit. Ratusan juta di Bank Nanshan, salah satu 4 bank besar. Ngapain ketawa? Kamu cuma orang kecil. Gak terkenal. Percaya gak satu telepon? Gue bisa pecat lu? Oh ya? Pengen lihat nih. Oke. Halo manajer Wang, ini Zhang Wensong. Ada bajingan dari Bang Jiuso di sini. Sombong banget, sampai merendahkan. Anda sebagai eksekutif Bank Nanshan, telepon ke manajer Wang. Si Anda kecil ini ingin bicara denganmu. Mungkin dia mendengar namamu dan ketakutan, mau minta maaf. Kalau takut, minta maaf sekarang juga. Aku masih bisa membela kamu di depan manajer Wang. Halo, Wang Cheng? Aku Lihang. Direktur Li, aku tidak pantas dipanggil direktur. Aku cuma manajer ban kecil saja. Siapa yang tidak tahu, Ban Jiuyo tempatmu bekerja adalah ban top 3 dunia. Kalau kamu ban kecil, kami malah lebih tidak berarti. Zhang Wensong, berani-beraninya mengganggu tamu istimewa Ban Jiuyo. Kau cari mati. Mulai sekarang, Ban Nanshan kami dengan keluarga Zhangmu tidak ada hubungan lagi. Kerjasama berakhir. Halo, manajer Wang. Apa maksudmu, Ban Jiuyo ini? Ban apa sih? Sampai kamu berani menyinggung keluarga Zhang kami? Keluarga Zhang? Keluarga Zhangmu itu siapa? Yang bisa disebut tamu istimewa oleh direktur Li, setoran pribadinya minimal puluhan miliar. Kalian mau mati? Aku tidak halangi, jangan libatkan Ban Nanshan kami. Halo? Halo? Tidak mungkin. Kau cuma karyawan miskin yang tidak berguna. Mana mungkin setoranmu mencapai puluhan miliar? Berapa uangku? Apa urusanmu? Kita sudah putus. Au, Diam. Kalau bukan karena kau, mana mungkin keluarga Zhang kami menyinggung Ban Nanshan. Tuan Zhang, dengarkan penjelasanku. Minggir. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Tuan Chen, Tuan Chen, aku salah. Aku termakan bujukan perempuan jinting ini. Anda orang besar, maafkanlah. Keluarga Chen kami tidak boleh kehilangan kerjasama dengan Ban Nanshan. Direktur Li, tolong jangan ganggu Tuan Chen. Keluarga Zhang, aku akan bicara langsung dengan kepala keluarga kalian. Bagaimana ini? Chen Fei, kenapa tiba-tiba kau terlibat dengan Ban Jiuyo? Aku tidak peduli padamu, aku cuma penasaran. Bukannya tadi di rumah sudah kubilang? Tentang uangmu yang 100 miliar itu. Kalau tidak mau kasih tahu, setidaknya beralasan yang masuk akal. Jangan asal-asalan. Sudah. Aku tidak mau tahu. Bahkan kalau nanti kau mau kasih tahu,
Aku juga tidak mau dengar. Oh, Ku bilang aku tidak mau dengar. kalau begitu, aku tidak akan bilang lagi. Gak heran pacarmu putus sama lu. Emang pantas. Aduh, Bos, akhirnya balik juga. Orang dari perusahaan Yuncheng tadi. Datang nagih utang. Lihat lu nggak ada, mereka ngambil barang-barang di kantor. Gue cegah nggak bisa. Bicaranya di kantor gue. Kak Fang Kiong. Utang ke perusahaan apa itu berapa? Sampai lebih dari 10 juta. Sebenarnya dana cukup. Tapi Yuncheng si brengsek itu. Jebak bos, semua dana diinvestasiin, belum balik lagi. Jadi arus kas kurang parah. Ngapain nanya? Cuma 10 juta doang. Masalah kecil, kecil. Masalah kecil? Ngomong gampang lu. Tunggu gue nelpon dulu. Manajer Lia, ini Chen Fei. Orang ini agak aneh. Kayaknya bisa selesain. Masalah perusahaan. Sudah, dana Kak Fang Kiong. Udah gue gantiin. Belum tanya, siapa lu? Aku Yao Xiang. General Manager perusahaan ini. Barusan bilang apa? Dana bos, udah semua diganti. Bercanda apa? Itu lebih dari 10 juta loh. Dana perusahaan masuk. SST. Bos Yo. Kalau Kak Fang Kiong nanya, jangan bilang duitnya dari gue. Kenapa? Kak Fang Kiong orangnya sensitif. Kalau dia tahu duit dari gue, pasti dia bakal cari cara buat balikin duitnya. Kalau dia ngelakuin hal yang gak masuk akal, ya gak bagus. Dulu waktu gue jatuh, Kak Fang Kiong banyak bantu gue. Gue gak mau gara-gara ini bikin dia pusing. Sifat bos Fang memang begitu. Tapi kayaknya perusahaan Yuncheng mau kunci dana bos. Lalu manfaatin saham buat kosongin perusahaan bos. Biar bisa digabungin. 10 juta lu ini meski bantu darurat. Tapi krisisnya belum selesai total. Terus bisa selesai pakai duit nggak? Tentu bisa. Kalau dana cukup. Nggak cuma sifat bos. Keluar dari jebakan Yuncheng. Bisa juga balikin serangan. Kosongin saham perusahaan mereka. Nah bagus. Nanti anterin gue, langsung selesain. Lu yakin bisa? Itu kan satu perusahaan. Saham perusahaan publik, meskipun tidak terlalu besar. Tapi setidaknya butuh arus kas lebih dari 100 juta. Tenang saja, cuma 100 juta kok, ayo pergi. Manajer Yo, tanya dulu. Perusahaan mana lagi yang mau memberi kami pinjaman? Presiden, soal dana. Bos Chen sudah lunasnya untuk Anda. Ehem. Apakah tenggorokanmu tidak nyaman? Tidak apa-apa, Bos Chen. Bos Chen yang mana sih? Ternyata sama nama keluarga dengan saya. Ini, dia tidak memberitahu saya, cuma bilang dia teman lama Anda. Teman lama? Yang saya kenal. Sepertinya tidak ada presiden yang bermarga Chen. Orang bermarga Chen yang saya kenal. Cuma Chen Fei satu-satunya. Mungkin itu Kakak Fang Kiong. Orang yang pernah dikenal dulu, kan Anda sebagai presiden. Setiap hari hadapi banyak urusan, lupa sama beberapa orang. Itu hal yang wajar kok. Kan Bos Yo? Oh iya benar. Kamu harus periksa ini baik-baik. Kita tidak boleh berhutang budi sama orang lain. Oh itu? Iya, Kakak Fang Kiong. Saya dengan manajer Yo ada urusan mau keluar, selesaikan dulu. Nanti segera kembali ya. Kalian berdua kapan begitu akrab? Ah itu oh, kita bareng ke toilet. Manajer Yo melihat saya, kokoh megah, menusuk langit. Dia merasa kalah dengan saya, jadi tukar kontak. Ingin belajar dari saya, ya begini, ngobrol sana-sini. Jadinya akrablah. Kokoh megah, menusuk langit. Kamu setiap hari tidak ada bentuk yang benar. Sudah, cepat pergi, cepat kembali. Manajer Yo masih ada urusan. Tenang saja Kakak Fang Kiong, ayo pergi. Bos Chen, bisakah kamu jelaskan? Apa artinya saya melihatmu kokoh megah, menusuk langit, dan mengaguminya? Kamu salah dengar. Kamu omong kosong. Kamu memaki saya, jadi imbanglah. Hei, Jangan memaki lagi, cepat pergi, urusan penting yang utama. berhenti, saya kira siapa? Yao Xiang, Bos Yo. Datang mau bayar hutang kan? Kidahai, apa yang kamu pura-pura? Kalau bukan karena dia, bagaimana kamu bisa jadi presiden? Itu tidak usah kamu repotkan, tapi kalau hari ini kamu tidak bayar hutang, kamu tidak bisa keluar dari perusahaan ini hari ini. Kidahai, kamu rendah sekali. Aku sarankan jangan terlalu jauh. Rendah? Itu maksudnya apa? Jangan lupa, kami punya kontrak. Kontrak itu ada tanda tangan asli direktur utama kalian. Kalau sampai ke pengadilan, kami yang benar. Baik, aku juga tahu kalian belum bisa bayar. Tapi dengar-dengar bos kalian cantik.
Kalau mau temani bos kami di kota awan. Coba kau hina kakak Fang Kiong lagi. Anak kampung mana ini berani mukul aku? Awalnya aku masih ragu, tapi sekarang aku putuskan. Kalau tidak bikin perusahaan kalian bangkrut, aku tidak pantas punya uang di kartu ini. Kalian tunggu saja. Siapa yang izinkan kalian masuk? Keluar. Kamu benar-benar punya mood bagus. Kamu siapa? Sudah dibilang keluar, Tulia? Perkenalkan, namaku Chen Fei. Fang Kiong yang kau jebak, itu temanku. Fang Kiong. Mengirimmu untuk bayar utang? Aku tidak menyangka. Fang Kiong mengirim orang seperti kamu. Anak kecil berambut kuning. Aku bukan datang untuk bayar utang. Bukan bayar utang? Lalu ngapain kamu kesini? Aku datang untuk menghitung utangmu karena menjebak kakak Fang Kiong. Hitung? Kamu siapa? Apalagi kontrak itu. Ditandatangani Fang Kiong dengan sukarela. Aku tidak paksa, apalagi menjebak. Kamu sendiri yang tahu. Soal uang, bukankah kamu cuma ingin pakai uang kakak Fang Kiong untuk naikkan nilai perusahaan? Maaf, keinginanmu akan gagal. Terus, mau ambil uang kembali? Apa Fang Kiong punya kemampuan itu? Aku juga bukan orang jahat. Kau bilang saja ke Fang Kiong. Kalau dia mau temani aku semalam, semua bisa dibicarakan. Tertawa saja, sebentar lagi kamu tidak akan bisa tertawa. Hanya dengan kamu? Manajer Lee, dalam 1 jam, aku mau saham perusahaan Yuncheng jadi 0. Buat saham perusahaan kakak Fang Kiong kembali ke harga semula. Bagaimana? Bisa? Kamu siapa? Mau jual saham kosong perusahaan kami? Bocah kecil, pulang saja minum susu. Dunia orang dewasa tidak cocok untukmu. Paman, ini kedua orang ini yang banyak bicara omong kosong di perusahaan kami. Mereka bahkan memukul saya. Saya mau mereka harus membayar harga atas perbuatan mereka. Bajingan. Berani-beraninya memukul orangku. Hari ini, tanpa 1 juta untuk biaya pengobatan. Aku akan membuat kalian masuk penjara. Baiklah, cuma 1 juta kan? Aku berani memberinya, apa kau berani menerimanya? Kau berani menghinaku, kenapa aku tidak berani menerimanya? Aku Qi Yuncheng. Bukan orang yang mudah diperlakukan semena-mena. Apa? Ada orang yang melakukan short selling terhadap saham perusahaan kita? Hanya dalam 5 menit, nilai sudah menghilang 5 juta. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Hanya 5 juta sudah panik, Boski. Acara yang bagus masih akan datang. Ini kamu. Kamu yang melakukan semua ini. Betul, ini aku. Untuk melakukan short selling harga saham perusahaan kita, setidaknya butuh 1 miliar. Kau anak muda berambut pirang ini, tidak punya uang sebanyak itu kan? Kalau begitu, kita tunggu dan lihat saja. Boski, harga saham perusahaan kita sudah turun di bawah garis peringatan. Kita akan bangkrut segera. Apa? Perusahaan kita akan bangkrut segera? Tidak mungkin. Aku tidak mungkin bangkrut. Perusahaan kita tidak akan bangkrut. 5, 4, 3, 2. Tidak mungkin. Aku bangkrut. Oh baiklah. Bos Chen, nilai pasar perusahaan presiden sudah naik 50 juta dibandingkan nilai pasar perusahaan sebelumnya. Malah jadi 5 kali lipat lebih tinggi. Tidak mungkin. Ingin melakukan short selling perusahaanku. Dan malah membuat perusahaan Fang Kiong naik 5 kali lipat. Ini setidaknya butuh 2 miliar. Siapa kamu sebenarnya? Aku sudah bilang kan? Namaku Chen Fei. Jika kau dan kakak Fang Kiong hanya kompetisi bisnis yang normal, aku tidak akan campur tangan. Tapi jika kau melakukan permainan kotor di balik layar, dan bahkan menghina kakak Fang Kiong, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Bijaklah dalam bertindak. Bos Chen, Maafkan saya minta maaf sama Anda. Saya seharusnya tidak menargetkan Fang Kiong. Dan juga tidak seharusnya menghina Anda. Anggap saya cuma angin lalu. Lepaskan saya saja. Saya punya orang tua dan anak yang harus dihidupi. Saya tidak bisa kehilangan perusahaan ini. Uang Fang Kiong tidak akan saya ambil. Saya juga tidak akan menargetkannya lagi. Tolong lepaskan saya. Aku ingat, kau pernah mengatakan satu kalimat sebelumnya. Sekarang kalimat itu, aku kembalikan padamu apa adanya. Lalu apa? Ingin mendapatkan perusahaanmu kembali. Tergantung Kyunchengmu sendiri. Kamu punya kemampuan itu enggak? Bos Yo itu. Kamu duluan sampaikan kabar ini. Kakak Fang Kiong. Jangan sampai dia terlalu khawatir. Jangan panggil saya Bos Yo. panggil saja Xiao You. Saya akan telepon Sio sekarang. Xiao You. Inikah rasanya jadi orang kaya? Ayo pergi. Halo Chen Fei, ada kabar baik buat kamu.
Masalah utang perusahaan kakak sudah selesai semua. Oh ya? Selamat ya buat kakak Fang Kiong. Sebenarnya saya sudah punya solusinya dari dulu. Cuma belum mulai eksekusi. Iya, kamu lagi di mana? Kakak senang hari ini, traktir makannya. Kalau gitu saya pesan hotel dulu. Kakak yang traktir, masa iya kamu yang bayar? Hotel Fuhayu yang lantai 3, kamu duluan sana. Tunggu saya selesai di sini, bersih-bersih dulu baru ke sana. Oke. Chen Fei, kok kamu lagi si anjing ini? Seharusnya saya yang bilang itu. Kok kamu kayak hantu gentayangan sih? Jangan kira kamu kenal Li Hang. Orang besar kayak gitu terus jadi hebat. Kamu tetap aja orang miskin, sok-sokan apa sih? Kayaknya kamu emang udah gila deh. Menurutku kamu harus luangkan waktu, periksa otakmu ke rumah sakit. Chen Fei, Apa? Ini pacar barumu yang kamu gandeng? Kalau aja kecepatan saya menghabiskan uang. Sama kayak kecepatan kamu ganti pacar, bagus deh. Inikah orang yang kamu bilang dapat keberuntungan buta? Kenal Li Hang itu? betul sayang, mungkin dia pakai siasat licik. Jangan percaya dia cuma gajian 2.000 sebulan. Miskin aja, masa ia kenal Li Hang? Orang besar kayak gitu. Sayang. Bukannya pacar barumu Sang Wensong? Diam, Zhang Wensong apaan sih? Pacar saya itu Tuan San, sayang. Jangan dengerin dia ngomong sembarangan. Saya sama Zhang Wensong cuma teman biasa aja. Waduh, nggak nyangka ya. Kamu juga punya bakat ngasih teh. Kamu, Masalah kamu sama Ting Ting dulu, saya nggak peduli, tapi sekarang dia pacarku. Keluar sekarang juga. Aku kesini makan. Urusanmu apa di mana aku? Kamu belum tahu ya? Aku manajer sini. Selera kamu makin jelek aja. Sampai cari pacar manajer hotel. kamu ngerti apa? Ini Hotel Fuhai Yuntian. Salah satu hotel top 10 di Juyou. Makan di sini, minimal 100.000. Kamu sampah, sanggup bayar? Sesegitu mahalnya? Kamu miskin tak berpendidikan, pantas makan di sini? Keluar sekarang. Jangan, makan sekali di sini aja. Terlalu buat kakak Fang Kiong keluar uang. Lebih baik ganti tempat aja. Bangsat, aku ngomong kamu tuli? Sebagai manajer, aku perintahkan kamu sekarang. Keluar segera. Aku nggak mau. Jangan salahkan aku. Satpam. Kamu ngapain? Nggak tahu ada tamu penting hari ini? Ribut-ribut, nggak karuan. Bos Wu, Anda datang? Ada yang buat onar di hotel kita. Aku lagi usir dia. Kamu siapa? Berani buat onar di Hotel Fuhai Yuntianku? Aku kesini makan. Kok jadi buat onar? Miskin kayak kamu makan di sini? Sanggup pesan satu hidangan? Ini kualitas manajer hotelmu? Kamu ngomong apa? Pelatihan masuk kerja lupa? Pak, saya minta maaf atas tindakannya. Tapi hotel kami memang ada prosedur verifikasi aset. Boleh tahu Anda? Verifikasi aset? Aku baru dengar. Maaf, Anda memang perlu verifikasi dulu. Baru bisa konsumsi di dalam. Kalau aku nggak mau, Maaf, saya terpaksa minta Anda keluar. oh ya? Kalau gimana? Kalau aku beli hotel ini, Pak, bercanda? Hotel ini cuma cabang. Aku aja cuma direktur eksekutif dengan saham kurang dari 3%. Mau beli hotel ini minimal aset 500 juta. kamu pikir aku nggak sanggup beli? Agak kurang sopan, tapi dalam hati aku memang mikir gitu. Oh ya? Halo, aku berencana membeli hotel Fuhai Yuntian. Manajer Lee, serahkan urusan ini padamu. Kita lihat saja, efisiensi kerja manajer Lee memang cepat. Kamu sok-sokan apa di sini? Cuma nelpon. Langsung bisa beli hotel Fuhai Yuntian? Kalau gitu aku juga nelpon. Apa aku langsung jadi orang terkaya di dunia? Hahaha. Chen Fei, tanpa aku, kamu bukan apa-apa. Jangan cuma buat jaga gengsi di depanku, lalu ngomong kebohongan kayak gini. Kamu benar-benar mengecewakanku. Tuan, lebih baik jangan bercanda. Ketua Dewan Direksi. Apa? Saham hotel kita dibeli orang? Ketua Dewan, boleh tanya, nama orang yang membeli hotel kita? Siapa? Chen Fei. Apa? Tuan ini, panggilannya siapa? Namaku Chen Fei. Apa? Sekarang, aku bisa duduk makan?
Bisa, tentu saja. Semua hotel Fuhai Yuntian di seluruh negeri Adalah aset Anda. Mau makan di mana saja boleh. Kamu bagus. Waktuku tidak banyak. Begini saja. Manajemen hotel ini ke depannya, serahkan padamu. Maksud Anda apa? Kenapa? Tidak mau? Mau, tentu mau. Tuan Chen. Bukan. Direktur Chen, tenang saja. Aku pasti tidak akan mengecewakan Anda. Kalau manajemen hotel ini, mulai dari manajemen internal. Hotel kan urusannya makan, minum, menginap, jalan-jalan, kan? Siapapun boleh masuk. Tapi untuk yang suka meremehkan orang, kamu yang atur. Oke, tahu. Sanfu, kamu dipecat. Direktur Wu, jangan panggil aku Direktur Wu. Tuan Chen ini baru saja membeli hotel Fuhai Yuntian kita. Dialah direktur sekarang dan ketua dewan direksi. Tuan Chen, Direktur Wu, Tuan Chen. Barusan aku yang salah, meremehkan orang. aku yang buta. Mohon Tuan jangan ingat kesalahan orang kecil, anggap aku angin lalu saja. Aduh, Sebentar lagi ada orang penting yang datang. Sajikan hidangan terbaik. Baik, Direktur Chen. Jangan panggil aku Direktur Chen, tidak biasa. Panggil saja aku Tuan Chen. Direktur Wu. Direktur Wu, pergi jauh-jauh. Sanfu, semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Kamu menuai apa yang kamu tanam, sekarang Tuan Chen akan makan. Cepat kamu pergi dari sini, kalau tidak aku panggil satuan keamanan. Semua karena dia, semua karena wanita ini, semua adalah salahnya. Dia yang menyuruhku untuk melawan Tuan Chen. Kamu omong kosong. Chen Fei, jangan dengarkan omongannya. Kamu masih cinta aku kan? Aku masih cinta kamu loh Chen Fei. Aku putus denganmu dulu hanya untuk menguji kamu. Sekarang kita bisa bersama kembali ya? Lepaskan. Aku tidak mau lepas. Aku tahu kamu masih cinta aku. Hubungan selama bertahun-tahun ini, bagaimana kamu tega menyuruhku lepas? Lepaskan Chen Fei. Kak Fang Qiong, kamu datangnya. Chen Fei sekarang pacarku. Tolong jaga sikapmu. Tidak mungkin. Chen Fei, semua ini cuma ujian buatku kan? Benar kan? Semua ini palsu kan? Sekarang, Kak Fang Qiong adalah pacarku. Chen Fei, kamu orang yang tidak tahu berterima kasih. Kamu sekarang sudah kaya, lupa aku begitu saja ya? Kamu pria tampan yang hanya mementingkan kedudukan. Dulu kamu yang bilang, Chen Fei orang miskin tidak pantas bersamamu. Kamu putus dengan dia tanpa ragu, bahkan bawa orang ini. Untuk mengejeknya, sekarang kamu menyesal? Sudah terlambat. Itu Bos Wu. Aku mau makan bersama pacarku, tolong bawa orang yang. Tidak ada hubungan ini keluar ya. Baik Tuan Chen. Nona Chen, silakan. Kak Fang Qiong, apa yang kamu katakan tadi? Aku katakan apa ya? Kamu bilang, kamu adalah pacarku. Oh, aku cuma bilang begitu untuk bantu kamu keluar dari masalah itu. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Tapi, Tapi apa lagi? Tidak ada tapi, aku tidak ada rasa suka sama kamu. Iya. Jangan diambil hati. Tuan Chen, apakah sekarang bisa menyajikan makanannya? iya cepat sajikan makanannya. Kak Fang Qiong sudah sibuk seharian. Pasti sudah sangat lapar kan? Sajikan makanannya, cepat. Iya, pesan aja. Aku lagi senang hari ini, pesan apa aja bebas. Oke. Ini coba kamu lihat. Bos Wu, bayar. Nona Fang, Tuan Chen sudah bayar. Sudah dibayar. Si nakal ini. Katanya aku yang traktir, dia yang bayar. Oh iya, Tuan Chen sudah buka kamar di lantai atas. Ini suite presiden terbaik hotel kami. Coba lihat. Mau naik ke atas untuk cek? Buka kamar? Siapa yang mau buka kamar sama dia? Si nakal ini. Aku belum siap. Dia bahkan belum. Ada apa, Kak Fang Qiong? HMPH. Tuan Chen, suite presiden sudah siap. Buka kamar. Hah? Bukan? Iya, kamar terbaik kami. Bagaimana kalau saya antar kalian berdua lihat ke atas? Kamar sudah dibuka? Kapan aku? Tunggu dulu. Kamu bilang sudah siapkan kamar untuk kami berdua? Bukan. Aku tidak.
Kak Fang Kiong, dengar penjelasanku. Aku tidak. Bukan, aku tidak bermaksud begitu. Apa Tuan Chen merasa Sweet Presiden terlalu mencolok? Iya juga, lihat pakaian Tuan Chen, sepertinya bukan tipe yang suka boros. Tuan Chen, pemborosan. Ini memang salahku. Apa pemborosan? Tenang, saya paham. Sekarang saya akan aturkan untuk Anda sebuah kamar biasa. Tenang, pasti tidak akan ada siapapun yang mengganggu istirahat kalian berdua. Kamu mau kemana? Naik ke atas. Banyak orang di sini, kamu tidak malu, aku malu. Anak perempuan kan tipis malu-malunya. Paham. Tuan Chen, kartu kamar Anda. Tuan Chen, saya tidak akan ganggu kalian lagi. Semoga hidup kalian bahagia. Kak Fang Kiong, sebenarnya aku. Diam saja ngapain? Buka pintunya. Aku peringatkan kamu. Tadi aku cuma karena tidak mau dia menertawakan kita. Makanya aku ikut kamu naik. Jangan banyak pikiran. Oh, tidak banyak pikiran. Sudah ku tahu kamu tidak berani banyak pikiran. Aku mandi dulu. Jangan mengintip. Kok bisa jadi buka kamar sama Kak Fang Kiong? Aku nggak bilang gitu kok. Apa jangan-jangan Wukian salah paham? Santai aja lah. Kok susah banget sih? Mumpung ada kesempatan, aku ngungkapin ke Kak Fang Kiong. Yuk. Apa nanti aku kelihatan bajingan? Kak Fang Kiong cuma lebih tua setahun. Cantik, badannya bagus lagi. Kalau jadi pacar, ngapain mikir gituan? Chen Fei, kamu pikir dikit duit aja. Kak Fang Kiong langsung suka. Lihat apa sih? Kak Fang Kiong, kamu cantik banget. Bukan. Kak, maksudku bukan gitu. Bukan kayak yang kamu kira. Basa-basi. Hari ini keluar seharian, keringetan semua. Kamu enggak mau mandi? Mau sih mau. Kamu mau ngapain? Kak, aku nggak sengaja. Kak Fang Kiong, kamu cantik banget. Mau bilang apa? Kak Fang Kiong, jadi pacarku, dong. Chen Fei. Kamu serius? Aku serius. Jadi, kamu setuju? Siapa mau jadi pacarmu? Gak tahu malu. Iya ya, aku terlalu buru-buru. Maaf ya, Kak. Aku enggak peduli. Tadi kan kamu udah. Kamu harus tanggung jawab. Hah? Hah apaan? Apa kamu merasa aku lebih tua? Atau tadi mau cari pacar kecilmu? Enggak, pasti enggak. Aku cuma kaget aja. Dasar bebal. Kamu bisa mikir apa? Aku enggak peduli. Udah kayak gitu, kamu harus tanggung jawab. Kak Fang Kiong, tenang aja. Aku pasti bakal tanggung jawab. Kamu serius? Terus, apa kita bisa? Mau ngapain? Jahat? Kan sekarang kita udah pacaran. Jangan dulu. Aku belum siap. Lalu, apa hubungan kita sekarang? Aku tidak peduli. Pokoknya malam ini kamu tidak boleh macam-macam. Tenang saja, aku pasti tidak akan. Kamu bilang tidak mau macam-macam? Begitu, Kak Fang. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Jangan banyak bicara.
Kalau begitu, aku mandi dulu. Ternyata jadi pacarku. Kamu mau apa? Kak Fang Kiong, kamu terlalu cantik. Aku tidak tahan. Jahat. Aku tadi malam. Berani kamu. Tuan Chen, ada yang cari Anda. Siapa yang cari? Tuan Chen, puas dengan tadi malam? Puas apa? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku mengerti, Tuan Chen jangan khawatir, aku pasti tidak akan memberitahu. Siapapun, maaf mengganggu, ada yang cari Anda di luar. Mengerti apaan? Sudahlah, siapa yang cari aku? Aku juga tidak tahu pasti, tapi mereka menyebut nama Anda. Bilang cari Anda, dan kenal ayah Anda. Mereka. Bahkan kenal orang tuaku? Oke, tahu. Sebentar lagi turun. Baik. Tuan Chen, istri Anda di mana? Dia kurang enak badan, jangan ganggu dia. Aku mengerti. Mengerti apaan? Kalau bukan karena kamu bertindak sendiri kemarin. Membuat masalah itu. Jangan ulangi lagi. Kalau tidak, aku pecat kamu. Bagus, asal bisa bantu kamu, dipecat juga aku senang. Lagi pula aku kan karyawan terbaikmu. Kamu, bagus. Kamu memang karyawan yang baik. Pasti dong. Sudahlah. Orang yang mau temui aku di mana? Silakan ke sini. Tuan Chen, dia yang cari Anda. Anda siapa? Saya Zheng Guohai. Ayah Anda pasti kenal saya. Ayahku? Chen Xiaoguo kan ayahmu. Chen Xiaoguo memang ayahku. Hahaha, kalau begitu ayahmu bertemu denganku. Harus memanggilku paman juga. Mengenal ayahku, jangan-jangan kakek ini orang yang dikirim keluarga? Karena aku belakangan boros, jadi datang untuk memperingatkanku. Kalau begitu, aku harus memanggilmu kakek Zheng. Kakek Zheng. Hahaha, baik-baik. Bagus, anak muda. Kakek Zheng, ada apa yang bisa kubantu? Awalnya cuma mau melihatmu. Melihat anaknya Chen Xiaoguo. Seperti apa rupanya? Memang beda, rendah hati dan sopan, bibit yang bagus. Hahaha, sekarang aku ubah pikiran, mau ajak kamu kerja sama. Kakek Zheng, kerja sama apa? Aku mau kamu kerja di perusahaan ini. Tian'an Enterprise? Bercanda ya? Kakek kan tahu, dengan statusku sekarang. Masih perlu kerja? Hahaha, kamu ini persis seperti ayahmu. Cetakan yang sama, reaksinya pun sama. Hahaha, Kakek suruh aku kerja, tujuannya apa? setelah sampai di Tian'an, kamu akan tahu sendiri. Kamu panggil aku kakek, aku tidak akan mencelakaimu. Aku pergi dulu. Kenapa sih? Suruh aku kerja? Aneh. Pimpinan, silakan tunggu sebentar di sini. Prosedur penerimaan karyawan, serahkan saja padaku. Pimpinan? Kamu salah orang ya? Aku direkomendasikan kakek Zheng, datang untuk wawancara kerja. Apakah Bapak Zheng Guohai? Kalau begitu tidak salah. Tunggu dulu, kok aku jadi pimpinan? Kamu Chen Fei yang baru datang ya? Ini bukan orang yang akan membimbingku masuk ya? Halo, Hah, kamu pikir kamu siapa? Pantaskah berjabat tangan denganku? orang macam apa? Sama sekali tidak sopan. Aku bicara padamu. Aku tidak bicara dengan orang yang tidak tahu sopan santun. Dasar anjing. Berani menghina aku? Kamu tahu aku siapa? Aku kepala departemen utama di sini. Tadinya kukira. Wakil kepala yang baru ini orang macam apa? Ternyata. Sampah seperti kamu. Dengar ya, di Tianqi. Kamu tidak diterima. Segera keluar. Pulang minum susu ibumu. Kamu pikir aku mau datang ke sini? Kalau bukan karena perintah kakek Zheng. Aku sudah jadi anak orang kaya, bersantai-santai. Kamu suruh pergi ya pergi. Meskipun kamu kepala utama, aku wakil. Tapi kamu tidak bisa memecatku. Dasar anjing, kau belum resmi kerja di sini. Aku sebagai direktur utama, perintahkan kau. Cepat keluar.
Kalau aku nggak mau, Kau sekarang nggak punya hak, nggak punya wewenang, ngerti? Di Tianqi, naga pun harus tunduk, harimau pun harus menunduk. Nggak peduli di luar sana. Usahamu sebesar apa, percaya nggak satu kata dariku bisa bikin kau merengek minta ampun? perusahaan ini, seuntung itu, Uang? Uang di sini cuma kertas sampah. Jujur saja, di Tianqi, puluhan bahkan ratusan miliar. Cuma urusan sepele. sekuat itu perusahaan ini, kakek Zheng memang luar biasa. Takut? Kalau takut, sujud. 3 kali hormat. Lalu, panggil 3 kali, kakek, aku salah. Mungkin kalau aku senang, aku maafkan. Yang bisa kupanggil kakek cuma satu orang. Dia juga yang suruh aku kesini. Nah pas, sekarang kau punya kakek lagi. Cepat panggil. Cepat panggil kakek, cucu manis. Kalau nggak diterima ya aku pergi, nggak perlu menghina begitu. Hina kenapa? Kau pikir kau siapa? Aku hari ini. Sekretaris Kong, ada apa kesempatan datang? Bilang dong. Aku siapkan. Anda Chen Fei kan? Oh, iya. Anda? Aku sekretaris sini, panggil saja Xiao Fen. Xiao You? Xiao Fen dasar orang-orang ini. Sekretaris Kong, ini, Tuan Chen? Pak Seng suruh aku antar Anda masuk kerja. Sekretaris Kong, dia ini siapa sih? Chen Fei adalah cucu angkat Pak Seng. Pak Seng suruh aku antar dia masuk kerja. Ada masalah? Cucu angkat Pak Seng? Dia, kenapa? Oh, tadi, dia suruh aku keluar dari perusahaan. Bilang kalau nggak pergi, bakal dia perlakukan buruk. Apa? Chen Fei? Dia diundang langsung oleh Pak Seng. Berani kau perlakukan dia begitu? Kau cari mati. Paman, wakil direktur baru, sudah pergi? Kan janji, posisi wakil direktur buat aku. Diam. Gak heran mau usir aku, ternyata alasannya di sini. Baik-baik. Sebagai direktur Tianqi, nggak mikir berkontribusi untuk perusahaan. Begitukah cara menyalahgunakan kekuasaan? Aduh, Direktur Chen, saya tahu salah, saya bersujud padamu. Saya salah, saya tahu salah, saya benar-benar salah. Tolong maafkan saya. Chen Fei, tidak. Sekretaris Chen, Direktur Chen, saya ini. Mata buta tak kenal gunung, tolong, anggap saja saya angin lalu. Mengapa aku harus membantumu? Kurang ajar. Bagaimana kau bicara pada paman kedua saya? Percaya tidak, dia cukup satu kata. Bisa usir kalian dari Tianqi. Oh ya? Sungguh hebat kewibawaannya. Kau diam saja. Masih merasa saya belum mati cukup cepat? Paman kedua. Kenapa kau pukul saya? Kau kan direktur utama Tianqi. Sampah seperti mereka. Bukankah kau bisa suruh mereka pergi kapan saja? Kau. Direktur Wuya? Hahaha. Kau memang punya keponakan yang baik, Wusong. Kemas barangmu, segera pergi dari sini. Siapa kau ini? Atas dasar apa kau pecat paman kedua saya? Paman kedua saya kan direktur utama Tianqi. Atas dasar apa kau pecat dia? Atas dasar apa? Tanya sendiri paman keduamu. Dasar otak udang. Aku pukul kau mati. Siapa cari susah, siapa tanggung akibat. Aku antar kau masuk kerja. Baik. Agak sederhana syaratnya, maaf ya. Ini masih disebut sederhana? Kenalan dulu dengan lingkungan perusahaan. Kalau ada masalah yang tak bisa diselesaikan, hubungi saya saja. Baik, terima kasih Paman Kong. Paman Kong, tolong sampaikan salam saya pada kakek Zheng. Baik. Mantap. Aduh. Halo, Bu. Chen Fei, Pak Seng cari kamu, ya? Ternyata kakek Zheng kenal dengan orang tua saya. Baru masuk kerja, ibu sudah dapat kabar. Ah, iya. Kakek Zheng juga tahu saya untuk kerja di sini. Kakek Zheng ini juga ya. Sekarang saya kan miliarder. Ngapain masih kerja? Chen Fei, jangan sembarangan bicara. Kau tahu tidak, di luar sana berapa banyak orang yang punya aset triliunan, tapi tak bisa masuk Tianqi. Kalau bukan karena Pak Zheng menghargai ayahmu, bertemu Pak Zheng sekalipun sudah jadi mimpi bagimu. Apa? Bu, kakek Zheng ini sebenarnya siapa sih? Yang perlu kau tahu, nanti kau akan tahu. Ingat, jangan pelit. Pasti manfaatkan dengan baik sumber daya yang ada di tanganmu. Jalin hubungan baik dengan rekan kerja di perusahaanmu. Baru masuk udah bikin ribut, sampai ada yang diusir.
Mama suruh aku jalin hubungan baik dengan rekan kerja. Kenapa sih? Kok pada semua misterius kayak teka-teki? Ah, udahlah. Mama pasti nggak bakal ngerugiin aku. Sambil jalan aja deh. Kamu, Namaku Cao Yu. Sekretaris Kong yang nyuruh aku untuk jadi sekretarismu. nggak usah. Aku baru aja dateng, orang-orang aja belum kenal semua. Ngapain butuh sekretaris segala? Kepala Chen, ada apa dengan aku? Aku pasti nggak bakal ngecewain Bapak. Bukan, aku. Aku cuma takut Kak Fang Qiong salah paham. Kepala Chen, sekretaris Kong juga bilang, kalau Bapak nolak aku harus keluar dari perusahaan. Ah, yang bener aja. Kalau gitu, ikut aja sama aku. Terima kasih, Kepala Chen. Nggak usah formal-formal. Bilang ke teman-teman kantor, katakan. Aku baru datang, mau ngajak teman-teman. Makan di Fu Hai Yun Tian, aku yang traktir. Baik, Kepala Chen. Aku segera bersin. Aduh, ini urusan apa sih? Baru masuk perusahaan. Langsung dikasih sekretaris. Jangan-jangan teman kantor ngira aku sok jagoan. Ah, udahlah. Lagi pula ini Om Kong yang atur. Kalau ada masalah, dia yang tanggung jawab. Halo, Manajer Wu. Malam ini aku mau traktir teman-teman. Makan di hotel, tolong atur ya. Acara makan malam ini penting banget. Udah siap semua belum? Ada masalah apa? Tuan Chen, awalnya aku udah siapin buat Bapak. Ruangan yang bagus banget. Tapi tiba-tiba Tuan Jia dateng. Langsung merebut ruangan Bapak. Kamu gak bilang ke dia kalau ruangan itu udah dipesan orang? Udah aku bilang, Tuan Chen. Bapak nggak tahu, Tuan Jia itu adalah anak muda dari keluarga Jia di Tiancheng. Terus kenapa? Tuan Chen, keluarga Jia itu salah satu dari 4 keluarga besar di Tiancheng. Bahkan di pusat Jiuzhou seperti Tiancheng, mereka cuma perlu injak kaki. Seluruh Jiuzhou bisa gemeter. Kita nggak bakal sanggup lawan mereka. Terus kenapa? Keluarga Tiancheng boleh seenaknya? Boleh semena-mena merebut ruangan orang lain? Hati-hati omong, Tuan Chen. Hati-hati. Ah, kita yang benar, kita takut apa? Panggil si Tuan Jia itu. Kesini, biar aku adu argumen sama dia. Berani banget ya. Ku dengar ada yang mau adu argumen sama aku. Siapa sih yang nggak tahu diri? Hahaha. Tuan Jia. Anda salah paham. Ini adalah cermin kami di Fu Hai Yun Tian. Pengen berteman sama lu? Minggir. Anjing. Gak apa-apa. Elo Jia Wentian, ngapain mukulin orang? Gak bener lu. Wahahaha. Ngajak ngomong bener? Denger gak? Anak liar mana nih? Ngajak ngomong bener? Di Jiuzhou, omongan gue yang jadi aturan. Sok banget lu. Nyesel? Talent aja. Fu Hai Yun Tian itu usaha gue. Kita gak mau lu di sini. Minggir sana. Dasar anjing. Gila ya lu? Gue dateng ke hotel lu? Itu udah ngasih muka. Percaya gak besok gue bikin? Lu bangkrut. Gak percaya. Oke, berani juga. Hei, sekarang juga gue mau semua Fu Hai Yun Tian. Di Jiuzhou ilang. Denger ilang sekarang juga. Kok antagonisnya polanya sama semua sih? Gue nunggu lu nyungkem minta ampun. Paman Kong. Datang juga kalian. Chen Fei, baru masuk kerja udah traktir makan. Anak ini, pinter juga cari muka. Sekretaris gue kok gak dateng? Maksudnya Cao Yu? Udahlah. Untung gak dateng juga percuma. Maksudnya? Maaf ya, Paman Kong. Mestinya malam ini, gue udah pesen private room, tapi tiba-tiba ada masalah. Kayaknya makan malamnya batal deh. Ada apa? Ada orang ngaku-ngaku anak muda dari keluarga Jia di Tiancheng. Gak cuma ambil paksa private room gue, tapi juga ancam mau hapus hotel kita dari Jiuzhou. Anak muda keluarga Jia? Jia Wentian. Kenal? Cuma anak manja yang sok jago ngandelin nama keluarga Jia. Anak gak guna. Hei, tua bangka. Ngomongin siapa? Berani-beraninya lu ngatain gue. Tua bangka. Tua bangkrut. Kampret. Terus? Berani bilang gue anak manja? Elo tuh siapa sih? Awalnya gue cuma kira lu anak gak guna. Ternyata bego juga. Lu tahu gak? Kelakuan lu bisa bikin keluarga Jia lu lenyap dari Jiuzhou buat selamanya? Bentar-bentar suruh keluarga ini lenyap. Dunianya orang kaya. Gue masih kurang paham. Harus lebih giat lagi nih. Wahahaha. Tua bangka pikun ya lu? Buat lenyapin keluarga Jia gue? Mampu gak sih lu? Gak mampu. Dia cuma sampah.
Aku mau lihat gimana dia bisa bikin keluarga Jia kami hilang. Pak Mankong, dari kecil sampai gede. Aku bahkan belum pernah keluar dari Tiancheng. Bantuin aku ngomong gede-gedean. Tapi jangan keterlaluan juga. Ternyata bukan cuma sampah, tapi juga kampungan. Sampah kayak gini di keluarga Jia kami. Bahkan gak sebanding sama anjing penjaga. Mau ngancurin keluarga Jia kami? Bercanda ya? Kepala Chen, kamu terlalu rendah hati. Cuma keluarga Jia aja kok. Bahkan kalau 4 keluarga besar Tiancheng berkumpul, buat kamu ngelawan mereka, cuma perlu angkat tangan aja. Aku posisi apa? Anak orang kaya? Anak orang kaya? Kepala Chen, kamu ngomong apa sih? Maksudku posisi kamu sebagai kepala. Kalau nggak percaya, telepon aja Sekretaris Cao, pasti langsung ngerti. Halo Kepala Chen, ada apa yang bisa saya bantu? Acara makan malam-malam ini, kenapa nggak dateng? Bercanda ya, saya cuma sekretaris, mana bisa. Kamu sekretarisku. Kalau aku suruh dateng, dia dateng. Baik Kepala Chen, saya langsung ke sana sekarang. Oh iya, sebelum kamu dateng, tolong urusin satu hal dulu. Silakan, saya langsung urus. Pak Mankong ini beneran bisa dipercaya nggak ya? Udahlah. Lagian omong kosong udah keluar, kena tampar ya udah. Keluarga Jia di Tiancheng, kamu tahu? Tahu, kenapa? Aku ada sedikit konflik. Sama seseorang namanya Jia Wentian. Tunggu sebentar ya. Ketemu. Jia Wentian, anak keempat keluarga Jia, umur 27, industri di bawahnya. Udah, nggak perlu sedetail itu. Baik Kepala Chen, bagaimana saya harus menangani keluarga Jia? Aku mau keluarga Jia itu hilang. Mengerti, Kepala Chen? Kamu nggak bakal kesulitan? Ngomong apa sih? Kalau hal kecil kayak gini aja nggak bisa ditanganin. Gimana saya pantas jadi sekretaris di samping Bapak? Ini cuma hal kecil. Kepala Chen, perkiraan waktu penanganan 5 menit. Setelah selesai, saya akan segera ke Fu Hayuntian, nggak akan bikin Bapak nunggu lama. Nggak usah buru-buru, santai aja. Pak Mankong, itu Sekretaris Cao ini siapa sih sebenarnya? Dia bilang, ini cuma hal kecil. Cao Yu adalah sekretarismu. Tenang aja Kepala Chen. Cuma keluarga Jia aja kok, ini cuma hal kecil. Nggak bakal bikin sekretaris Cao kesulitan. Aku bahkan belum tahu dia sekretarisku. Intinya, sekretaris mana yang bisa tenang menghadapi urusan sebesar menghilangkan sebuah keluarga? Bisa tenang menghadapi urusan sebesar menghilangkan sebuah keluarga? Dan tetap tenang? Kalian hari ini cuma mau mempermalukanku? Bodoh. Satu panggilan telepon mau menghancurkan keluarga Jia. Salah satu dari 4 keluarga besar Tiancheng. 3 keluarga Ju, Hi, dan Lu gabung pun tak sanggup. Mereka tak bisa. Tapi bukan berarti orang lain juga tak bisa. Baik, aku ingin lihat. Sampai kapan kalian bisa berpura-pura? Jia Wentian, apa yang sebenarnya kau lakukan? Ayah, aku tak lakukan apa-apa. Benar-benar tak ada. Lalu jelaskan, kenapa keluarga Jia dikeluarkan dari 4 keluarga besar Tiancheng? Dikeluarkan? Ayah, kau tak sedang bercanda kan? Canda apaan? Industri keluarga Jia sekarang semua dibekukan. Koneksi dekat. Menghindari kita seperti ular. Canda? Keluarga Jia sekarang hampir hilang. Apa? Kau? Kalian kan? Siapa? Lagi-lagi ganggu siapa? Sekretaris Kong, lama tak jumpa. Kau punya anak hebat. Tak cuma merebut ruang privat manajer Chen dari perusahaan kami, tapi juga berkoar mau membuat hotel miliknya bangkrut. Wah, hebat sekali ya. Sekretaris Kong, salah paham. Ini semua salah paham. Salah paham. Tanya saja manajer Chen. Apakah ini salah paham? Manajer Chen. Cao Yu, kau datang. Sekretaris Cao. Keluarga Jia bilang, mau menghilangkan industri kecilku ini dari sini. Begitulah keadaannya. Oh, begitu. Kalau cuma menghilangkan keluarga Jia, bukankah agak terlalu murah bagi mereka? Tidak, sudah cukup. Dulu kok tak kelihatan. Sekarang dipenuhi, begitu picik. Sekretaris Cao, salah paham. Ini semua salah paham. Dengarkan penjelasanku. Tak perlu penjelasan. Manajer Chen kami sudah cukup berbelas kasih, cuma menghilangkan keluarga Jia. Kalau aku yang urus, kau tahu akibatnya. Sekretaris Cao, dengarkan. Semua ini gara-gara si brengsek Jia Wentian itu. Keluarga Jia sama sekali tak tahu. Benarkah? Tapi kenapa penyelidikanku menunjukkan keluarga Jia sudah mulai bertindak terhadap industri manajer Chen? Ini Berani bertindak terhadap manajer Chen dari Tianqi kami? Tindakan ini sudah sangat murah bagi kalian. Jangan coba-coba minta lebih. Ya. Kenapa? Aku cuma mau dia bangkrut saja. Kenapa dia berani bertindak sekejam ini terhadap keluarga Jia? Jia Wentian. Ayah, gue nggak terima. Kita kan salah satu dari 4 keluarga besar Tiancheng. Cuma cengkeram kaki aja, Tiancheng udah gemeter. Kenapa harus merendahkan diri ke anak kemarin sore itu? Dia itu siapa sih, Pak Jia? Kalian 4 keluarga besar. Udah lupa sama kita, Tianqi, ya?
Bukan, Sekretaris Kong. Maksud kita bukan gitu. Direktur Chen, boleh nggak saya yang urus keluarga Jia? Berani menghina Anda, pasti saya bikin mereka. Bayar konsekuensinya. Jangan, Sekretaris Cao, Direktur Chen. Semua ini, itu bukan Jia Wentian. Dia putusin sendiri, nggak ada hubungannya sama keluarga Jia. Aduh. Jia Wentian, itu anak lo? Iya. Walaupun ayah saya udah meninggal, tapi kalau saya bikin salah, ayah saya pasti langsung bantu saya. Lepasin semua tanggung jawab ke anak sendiri. Lo sebagai bapak, memanjakan anak, pas ada masalah malah. Lepasin semua ke anak. Gue nggak respect sama lo. Mau gimana ya udah, gue nggak urus lagi. Direktur Chen, saya ngerti. Hah, dunia orang kaya ya. Manajer Wu, siapin VIP room. Saya langsung siapin. Paman Kong, hari ini makasih banyak ya. Udah bantu gue sebesar ini. Saya juga nggak ngapa-ngapain. Lo harusnya terima kasih ke Cao Yu. Iya kan, Direktur Chen? Yang bantukan dia. Walaupun itu juga tugas saya sih. Iya, makasih semua. Gini, malam ini, jangan panggil saya direktur. Anggap aja saya anggota baru. Kita minum sampai mabuk. Ayo. Pusing banget. Kok bisa segini pusingnya ya? Cao Yu, kalau di kasur gue, Direktur Chen udah bangun? Kemarin kan lo yang bawa gue pulang. gue bawa lo pulang. Kak Kong, mulai hari ini, lo itu kakak kandung gue. Adik, dengan kata-kata lo itu, kedepannya, apapun masalahnya, selama gue bisa bantu, adik langsung bilang aja. Direktur Chen kebanyakan minum. Hati-hati jalannya. Senang. Hari ini seneng banget. Jadinya gitu, Direktur Chen. Tapi kenapa lo bisa di kasur gue? Karena kemarin aku juga agak mabuk setelah menempatkanmu dengan baik. Aku juga langsung tidur. Ya ampun. Semalam kita berdua nggak terjadi apa-apa, kan? Terjadi apa? Itu loh. Itu. Kepala bagian Chen, kenapa kamu? Jangan bergerak. Pakai bajumu dulu. Itu. Kepala bagian Chen, kamu jijik sama bau alkohol di bajuku, ya? Kamu masih nggak sadar situasinya, ya? Cao Yu, kamu ini cewek. Nggak boleh menampakkan tubuh di depan pria lain. Kamu nggak tahu? Laki-laki dan perempuan harus menjaga jarak, dulu ayahku pernah ajarin. Tapi dia sudah lama meninggal. Anak ini kemampuannya kerja lumayan kuat. Tapi pengetahuan fisiologinya nol banget. Kamu belum pernah punya pacar? Belum? Cao Yu, kamu ingat, selain pacarmu, kamu gak boleh lepas baju di depan siapapun. Jadi, kepala bagian Chen sekarang pacarku. Enggak. Aku punya pacar, aku juga bukan pacarmu. Chen Fei, kamu sudah bangun? Aku ingin sedikit sama kamu. Kak Fang Qiong, kok dia datang? Gawat. Kalau bilang begini, Fang Qiong, Kepala bagian Chen, dia temanmu? dia pacarku. Artinya, dia yang boleh lepas baju di depanmu? Ini lagi kapan? Masih mikirin lepas baju aja. Kamu sembunyi dulu, jangan sampai dia lihat. Kenapa? Gak ada waktu jelasin panjang lebar. Cepat sembunyi. Chen Fei, ngapain sih lama banget? Ini kan baru bangun, geraknya pelan. Pemalas. Bukannya kamu paling suka bakpao ini? Makanya aku beli agak banyak. Lihat. Ngapain sih, Chen Fei? Cuacanya panas, ngipas-ngipas. Cuaca kayak gini masih panas? Jangan-jangan ginjalmu nggak bagus? Masa sih? Pinggang sehat, ginjal sehat, tubuh sehat. Aku nggak percaya. Cobalah. Sudah cepat makan nanti dingin. Biar aku yang bersih semuanya. Hei, tunggu dulu. Ada apa? Begini, rumahnya terlalu berantakan, aku takut pengaruh posisiku di hatimu. Sudahlah, kamu sudah menyewa rumahiku selama 5 tahun. Masa aku tidak tahu sifatmu? Lagi pula, masa aku tidak tahu bagaimana dirimu? Lagi pula, urusan dalam rumahmu ini memang sudah saatnya dibereskan. Ada apa Kak Fang Qiong?
HP ini bukan HP kamu kan? Sebenarnya itu. Kaget kan aku kasih kejutan, HP ini. Itu kejutan yang kamu berikan buat aku kan? Hahaha. Iya, sebenarnya benar, memang begitu. Terima kasih Chen Fei, seumur hidupku. Ini pertama kalinya ada laki-laki yang ngasih aku hadiah. Cuma sebuah HP kok. Buat kamu itu cuma HP, tapi buatku artinya beda. Terima kasih. Aku berangkat kerja dulu. Kepala, tapi HP-ku gimana dong? HP kamu diambil sama pacarku, tapi tenang aja. Pasti aku bakal ambil kembali buatmu. Tapi di dalamnya ada bahan pekerjaan aku hari ini. Hari ini aku kasih kamu cuti sehari, aku yang izinin. Gak boleh dong, mana ada sekretaris yang sering cuti kerja. Aku kepala departemen, aku suruh istirahat ya istirahat. Baiklah, Apa-apaan ini sih? Semoga Kak Fang Kiong tidak buka HP itu. Kalau tidak, pasti ketahuan bohongnya. Siapa itu? Teman SMA, tidak ingat aku? Kamu siapa? Aku Chen Gang loh, teman sebangkumu. Chen Gang? Kayaknya teman kuliah aku deh. Tidak ingat Chen Gang ya. Ada apa kamu cari aku? Begini, ketua kelas Jiang Haibo malam ini mau ngadain reuni di Fuhai Yuntian. Kamu ada waktu gak? Ah, waktuku tidak terlalu luang sih. Diulur sedikit kan jadi ada waktu, jam 7 malam. Reuni? Selama 4 tahun kuliah. Kita bahkan gak sampai ngobrol 3 kalimat, buat apa ngadain reuni sih? Ya sudahlah, HP ini juga gak bakal bisa balik dalam waktu dekat. Mending kita ke reuni dulu aja, soalnya di Fuhai Yuntian. Ini kan daerahku. Chen Fei, lama banget nungguin kamu. Aku Chen Gang, lupa ya? Oh maaf, sibuk banget akhir-akhir ini, otak agak mumet. Cepetan, ketua kelas dan yang lain udah pada dateng. Tengok siapa yang dateng. berdiri. Ini tempat dudukmu? Ada yang duduk di sini nggak? Ini tempat duduk Cenggang. Tempatmu di sana. Sia Yan Ran, ini nggak bener deh. Pelayan bakal lewat sini, tiap mau ngasih makanan. Jadi Chen Fei bakal nggak nyaman. Gak apa-apa, duduk aja. Karena udah pada lengkap, panggil pelayan buat hidangin makanan yuk. Wah ketua kelas, kamu jadi tajir rupanya. Dengar-dengar, makan sekali di Fuhai Yuntian ini. Minimal mulai dari 100.000. Cuma buka perusahaan aja, nilai pasar cuma beberapa juta, biasa aja. Beberapa juta masih biasa aja. Ketua kelas, kamu terlalu rendah hati. Chen Fei, waktu sekolah dulu. Kamu yang paling rendah hati. Sekarang lulus, kerja apa? Aku kerja di sebuah perusahaan. Oh, ternyata cuma karyawan. Yan balik, cepetan duduk. Chen Fei, kamu nggak punya perasaan ya? Masa nggak kasih tempat buat Elvian? Pada nggak tahu kan? Sebenarnya Yan lah yang paling rendah hati di antara kita. Dia kan putri kecil keluarga LV dari Tian Cheng. Iya, keluarga Lu, salah satu dari 4 keluarga besar Tian Cheng. Betul. Sekarang tinggal 3 keluarga besar. Selain itu, statusku ini nggak ada apa-apanya. Dibandingin sama orang yang bikin keluarga Jia hilang dalam semalam. Aku cuma orang biasa aja. Apa? Bisa bikin keluarga Jia, salah satu 4 keluarga besar Tian Cheng, hilang dalam semalam? Orang segede apa sih itu? Sepengetahuanku, kayaknya orangnya namanya Chen Fei. Jangan-jangan teman kita Chen Fei? WK. Ketua kelas, kamu bercanda banget sih. Chen Fei kan cuma karyawan. Mungkin aja nggak sampai level pelayan keluarga Jia. Tapi, bisa sama nama sama orang besar kayak gitu. Udah rezeki buat teman kita Chen Fei. Iya, cuma kebetulan nama sama. Kalian keterlaluan banget sih. Cenggang, buru-buru banget ngebelain tuannya. Apa hubunganmu dengan Chen Fei? Apa dia ayahmu? Apa yang kamu katakan? Ayo maju. Apa gunanya memukul wanita? Sudah, semua duduk. Begitu banyak teman sekelas, akhirnya bisa bertemu lagi. Mari semua bersikap lebih ramah. Yan, hari ini. Apakah itu kamu? Apa? Apakah kamu yang menyerang keluarga Jia? Kamu salah orang. Sudah ya Yan. Chen Fei cuma seorang karyawan biasa. Pasti cuma kebetulan nama yang sama kan? Ngomong-ngomong Chen Fei, kamu datang ke sini naik apa hari ini? Oh, naik taksi. Ketua kelas, apa yang aku katakan tadi? Orang miskin seperti dia, pasti tidak mampu beli mobil. Bisa juga tidak bilang begitu, orang miskin yang benar-benar miskin. Kira-kira, bahkan tidak mampu naik taksi juga. Sudah begini, masih ada orang yang rela membela majikannya. Kamu, sudahlah, meskipun sekarang Chen Fei tidak terlalu berhasil, tapi dia masih muda.
Muda? Apa dia bisa dapatkan lebih banyak uang untuk bosnya? Chen Fei, jangan diambil hati ya. Teman-teman cuma berkata jujur kok. Aku ke kamar mandi sebentar. HMPH, orang sampah. Kalau bukan karena ketua kelas, apakah dia bisa makan di hotel mewah seperti ini? Yanran, jangan bicara seperti itu. Bukan ada pepatah bilang, jangan meremehkan anak muda yang masih miskin. Dia sudah setengah baya, masih saja sangat miskin. Beda dengan ketua kelas kita, muda sudah berhasil. Ketua kelas, kamu jangan lupa kami teman sekelasmu ya. Gampang, kita kan teman sekelas. Nanti kalau butuh apa-apa, cari saya saja. Tuan Chen, Manajer Wu, ada apa sampai kamu terburu-buru ke sini? saya dengar teman sekelasmu sedang mengadakan reuni. Saya sengaja datang untuk bersulang. Tidak perlu, tidak perlu. Ini yang disebut reuni kelas. Cuma tempat untuk pamer dan bersaing status doang. Lagi pula, aku juga tidak dekat dengan mereka. Urus saja pekerjaanmu. Oh begitu, kalau begitu, tentang jamuan ini. Masakan disajikan seperti biasa saja. Lagi pula kita pernah jadi teman sekelas. Tagikan biayanya ke akun saya. Baik Tuan Chen, saya akan urus sekarang. Maaf ya, sudah menyita waktu kalian semua. Aku kira kamu tidak punya muka untuk tinggal di sini dan sudah lari kabur. Kamu benar-benar masih punya muka untuk kembali ya? Yanran, kita kan teman sekelas, ngomong apa sih? Chen Fei, jangan dimasukin ke hati. Yanran juga nggak sengaja kok. Sebentar lagi makanannya dateng. Kamu makan yang banyak ya, kan pertama kali kesini. Nggak kayak aku yang langganan sini, udah biasa. Sebenarnya masakan di sini juga nggak terlalu enak. Cuma orang miskin yang kerja, kalau bukan karena ketua kelas. Kamu pantas makan di hotel besar kayak gini? Aku sih beneran pernah dateng beberapa kali. Datang beberapa kali. Jangan-jangan cuma ngemis. Sia Yanran, kamu nggak bisa ngomong yang bener apa? Lagi-lagi belain tuannya. Udah, kalian berdua kalau masih ribut, keluar semua. Chen Fei, aku minta maafin Yanran ya. Aku minum buat kamu. Minum? Mending jangan deh. Kamu nggak ngasih muka ya? Nggak, bukan maksudnya gitu. Cuma, Ketua kelas ngasih kamu muka, jangan nggak enakan. oke, kita minum dikit aja ya. Nah gitu dong. Yanran, kamu juga minum buat Chen Fei. Oke, aku kasih kamu muka. Aku minum buat kamu. Yan, yang ini buat kamu. Aku nggak bisa minum. Haha, gak apa-apa. Yan, Kok pacarmu nggak kelihatan? Aku nggak punya pacar. sayang banget. Kamu suka yang kayak gimana? Aku. Siapa tahu aku bisa bantuin cariin. Aku suka yang kayak Chen Fei. Mungkin Yan maksudnya. Chen Fei yang bikin keluarga Jia hilang itu ya? Betul. Dan jangan panggil aku Yanyan. Kita kan nggak dekat. Jangan suka sama aku udah punya pacar. Chen Fei, yang Elvian maksud itu. Chen Fei yang ngancurin keluarga Jia. Ada hubungannya sama kamu apa? Cuma orang miskin, mana ada cewek yang buta mau sama kamu. Pacarku nggak buta. Dia cantik banget. Nggak punya kemampuan, tapi pacarnya cantik. Coba tunjukin ke kita. Tunjukin ya, biar kamu nggak bilang aku bohong. Halo, Kak Fang Kiong, bisa datang ke Fu Hai Yun Tian itu? Chen Fei, kamu minum ya? Reuni, mereka minumin aku. Tapi nggak boleh minum segitu banyak dong. Aku lihat kamu bicara saja, sudah tidak lancar. Kakak Fang Kiong, tenang saja, aku tidak mabuk. Fu Hai Yun Tian, ya? Aku ada di dekat sini, tunggu sebentar. Aku segera ke sana. Dia akan segera datang. Aktingnya lumayan mirip, ya? Habis banyak uang untuk bayar aktor, ya? Sia Yanran, sebenarnya apa maksudmu? Apa dari saya kenapa terus-terusan menyasar Chen Fei? Cenggang, kamu mulai lagi membela majikanmu. Chen Fei memang tidak punya kemampuan. Masih tidak boleh kami komentari. Chen Fei tidak punya kemampuan, kalian yang punya? Lalu kalian satu persatu cuma bisa pamer dan menjilat. Kalian bahkan tidak lebih baik dari Chen Fei. Cenggang, kamu bilang siapa yang menjelat ketua kelas? Aku tidak bilang kalian, dasar orang-orang yang sok tahu. Tidak ya, dari awal sampai akhir, ketua kelas, suka tipe seperti Elvian. Kapan dia pernah melirikmu? Cenggang, kamu cari mati. Cenggang, maksud perkataanmu apa? Maksud perkataanku apa? Dari awal sudah memuji satu dan menghina yang lain. Ada artinya? Elvian saja. Malas meladeni kalian. Cenggang.
Hari ini kamu jelaskan jelas padaku, kalau tidak, kamu akan kujadikan contoh. Kenapa? Terkena perkataanku, jadi malu? Kalau mau berantem, Bosan? Yan, dengar penjelasanku. Bos Fang, Anda datang? Kenapa tidak beritahu saya? Saya bisa sambut Anda lebih awal. Fei. Tidak apa-apa, Chen Fei. Jangan-jangan dia adalah pacar yang disebut Chen Fei? Kakak Fang Qiong, kamu datang. Inilah pacarku, wanita tercantik di dunia. Masih bilang tidak mabuk. Lain kali kalau begini lagi, aku tidak peduli kamu. Kami masih ada urusan. Aku bawa Chen Fei pergi dulu. Bos Fang, Anda tidak ingat saya? Saya Jiang Haibo. Beberapa hari lalu baru berdiskusi kerja sama dengan perusahaan Anda. Saya masih ada urusan, tidak bahas kerjaan. Bos Fang, saya ketua kelas Chen Fei. Waktu sekolah sering membantunya, HMPH. Baru saja bilang Chen Fei itu pekerja miskin. Sekarang langsung mulai menjilat. Kamu reuni kelas. Menurutku lebih tepat disebut pesta pamer. Cuma laki hidung belang yang hidup dari wanita saja. Aku duluan pergi. Sudah. Kita minum hari ini saja, ayo kita pergi. Aku bayar. Itu adalah Mener Wu dari Fuhai Yuntian. Kekayaannya tak terhitung. Aku beruntung sempat ngobrol sebentar dengan Mener Wu. Ketua kelas, Chen Fei juga kenal Mener Wu. Mener Wu, ada urusan. Mener Wu, saya mau bayar. Tagihan kalian sudah dibayar Tuan Chen. Tuan Chen, maksudmu Chen Fei? Ya, Dia sekarang adalah ketua dewan direksi Fuhai Yuntian kami. apa? Mener Wu, Tuan Chen yang kamu maksud, apa ada hubungannya dengan keluarga Jia? Ya, Kemarin, si Jia itu menantang Tuan Chen kami. dan dikeluarkan dari 4 keluarga besar. Kalian mau apa? Bukan nama yang sama. Dialah orangnya. Chen Fei yang menghancurkan keluarga Jia. Tidak mungkin. Bukannya dia cuma karyawan biasa? Kamu siapa? Berani menghina Tuan Chen? Tuan Chen, mengingat persahabatan sekolah dulu, aku tidak akan menghitung. Tapi, Jangan samakan aku dengan Tuan Chen. Tuan Chen adalah orang yang paling kuhormati. Satu-satunya. Kalian harus bersyukur menghina Tuan Chen. Masih bisa berdiri di sini dan bicara denganku. Sudah kuduga Chen Fei. Pasti bukan cuma karyawan biasa. Kenapa kalian semua lihat aku? Mana aku tahu Chen Fei sehebat itu? Bermain kucing-kucingan. Aku juga ditipu. Salahku apa? Chen Fei, Sudah kuduga, kamu tidak akan menghindariku tanpa alasan. HP apa? Aku masih naif mengira. Ternyata sudah punya pacar. Kenapa kamu menipuku? Aku kan mau dengar penjelasanmu. Apapun yang ingin kamu katakan. Langsung bilang saja padaku. Kalau semua bicara seperti ini, semuanya bohong. Kamu dan Cao Yu. Cao Yu, mulai sekarang kamu tidak boleh melepas baju di depan orang lain. Kalian sudah berhubungan? Aku tidak. Tidak bisa. Kamu sama sekali tidak punya pengetahuan biologis. Bisa ditipu pria lain. Apa? Nanti aku kenalkan pacarku padamu. Lalu, biar diajari kamu beberapa hal. Kamu ini, selain kemampuan kerja bagus, hal lain polos seperti kertas putih. Bahkan berani lepas baju di depanku. Kalau sampai Kak Fang Qiong lagi-lagi salah paham padaku. Tidak semua orang bisa sebaik saya. Sudah kubilang hal ini, kamu seharusnya bersyukur saja. Sepertinya, memang ada sesuatu yang terjadi. Tapi tidak seperti yang aku bayangkan. Sakit kepala banget, tidak akan minum alkohol lagi selamanya. Ini bukan ponselnya Cao Yu kan? Tunggu sebentar. Tadi malam sepertinya aku memanggil kakak Fang Qiong ke sini. Jangan-jangan dia melihat ponsel ini dan salah paham ya?
Bagaimana ini? Apakah aku harus bilang? Kita berdua semalam bersama, tidak terjadi apa-apa. Bahkan setan pun tidak akan percaya itu. Sudahlah, pergi ke kantor dulu, entah bagaimana hasilnya. Semua harus dijelaskan dengan jelas dulu, baru bicara yang lain. Apa? Katamu. Cao Yu diajak pergi oleh seseorang bernama Fang Qiong. Kau yakin itu Fang Qiong? Ya benar, dia bahkan bilang dia pacarmu. Mau memastikan beberapa hal ke Cao Yu. Ada apa? Sial-sial, ini benar-benar kacau, pertengkaran di antara pacar-pacarku. Tunggu, apa yang kamu katakan? Harem? Paman Kong, tidak ada waktu untuk jelasin ke kamu sekarang. Urusan kantor, tolong bantu tangani dulu untukku. Anak ini ternyata playboy ya? Chen Fei, kamu datang. Kakak Fang Qiong, apa yang terjadi? Kepala Chen, Bos Fang suruh saya bersamanya. Membahas pengetahuan fisiologi, katanya itu untuk. Cuma omongan anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Kakak Fang Qiong, sebenarnya apa yang terjadi? Chen Fei, hal yang hari itu. Aku sudah tahu, di mataku kamu apa aku ini. Wanita yang tidak mau dilaksanakan. Tentu bukan itu, Kakak Fang Qiong. Di mataku kamu itu gagah, bijaksana dan hebat. Dan perkasa. Diamlah kamu. Kakak Fang Qiong. Bukan aku tidak mau bicara tentang hal hari itu, tapi ketika bertemu situasi seperti itu hari itu, siapapun akan salah paham lah. Kalau waktu itu kamu mengambil keuntungan dari keadaan untuk menyakiti Xiao Yu, itu memang lebih buruk dari binatang. Tidak mungkin, sejak hari itu. Aku sudah menganggapnya sebagai adikku. Kepala Chen, tapi aku sekretaris Anda. Bagaimana bisa jadi adikmu? Aku lebih tua darimu, apa yang aku katakan itulah yang benar. Xiao Yu, aku tahu kamu sangat bersyukur. Pak Kong yang merawatmu sejak kecil. Tapi Pak Kong juga tidak pernah bilang. Kamu tidak boleh jadi adiknya, kan? Iya juga. Jadi, dengerin aja dia, anggap aja dia kakak. Nanti kalau dia berani nakal, bilang ke aku. Aku yang urus dia. Gak mungkin, gak mungkin. Chen Fei, keluar kau. Cari aku, Kau yang nipu adikku, si jahat. nipu adikmu? Siapa kau? Aku LV Zengqi, putra ketiga keluarga LV Tiancheng. LV Yan adikku. Dia putri kesayangan keluarga LV Tiancheng. Oh, aku ingat. Ingat bagus. Dasar bajingan, berani nipu adikku. Aku susah-susah cari ke sini, mau minta pertanggungjawaban. Tunggu, tunggu. Aku sama adikmu gak kenal dekat. Mana ada aku nipu dia? Masih berani ngomong? Adikku pulang kemarin. Terus sebut namamu, makan gak enak, tidur gak nyenyak. Dia bilang kau nipu dia. Dasar brengsek, masih mau bantah. Chen Fei. Datang lagi, iya kan? Maksudnya, datang lagi? Aku gak tahu. Apa yang terjadi? Iya, LV yang teman sekelasku dulu, itu benar. Tapi aku sama dia waktu sekolah gak pernah ngobrol. Gimana bisa aku nipu dia? Brengsek. Habis manis sepah dibuang, dasar playboy. Bicara yang benar. Kalau gitu, aku lapor fitnah. Mana ada aku? Habiskan, adikmu? Kau. Kakak, cukup. Adik, kau datang. Jangan takut, seluruh keluarga LV. Nggak akan biarkan kau dirugikan. Kakak, cukup. Dia orang yang bikin keluarga Jia lenyap. Apa katamu? Kalau kakak nggak mau keluarga LV ikut lenyap, lebih baik lepaskan dia. Tuan Chen, semua yang kubilang tadi cuma bercanda. Percaya nggak? Percaya setan. Nah, kau datang. Jelasin yang benar. Aku nipu kamu gimana sih? Kenapa kau bantah? Apaan sih? Kemarin di hotel, kenapa kau bantah identitasmu? Tentu saja aku nggak mau ngaku. Aku nggak mau cari masalah sendiri. Santai aja jadi anak orang kaya. Enak kok. Aku suka kamu, ayo kita nikah. Apa? Adik kamu gila ya? Nggak usah pedulin kakakku, kita bisa langsung daftar nikah sekarang. Kamu gila ya? Aku punya pacar. Aku pacarnya dia, aku. Aku nggak peduli. Wah, waktu sekolah dulu kok nggak pernah lihat kamu segila ini. Ayo, pulang sama kakakmu, cepat. Halo, Chen Fei, kamu di mana? Jenggang, aku lagi di kantor pacarku. Kenapa? Chen Fei, aku mohon, tolong aku. Kenapa Jenggang? Kamu di mana sekarang? Aku di grup Izuo, aku. Kalian tahu grup Izuo? Kayaknya perusahaan 500 besar. Tianqi pernah bilang, Gu Zhengwo itu dari perusahaan ini. Gu Zhengwo. Wakil Presiden Tianqi,
Dia atasan kamu. Sekarang gak usah mikirin itu, kita harus ke Yizhu dulu. Naik mobilku. V. Tadi malam manajer Wu udah cerita, di seluruh reuni alumni. Gak usah lihat, pernah bantu aku gak bisa tinggal diam. Bukan itu maksudku. Pulang cepetan. Pengetahuan fisiologis, ini salah satu jenis pengetahuan fisiologis ya? Chen Fei, Ada apa sih? Buru-buru banget. aku lagi kerja di kantor, tiba-tiba dituduh menyalahgunakan dana perusahaan, 1.000 miliar, padahal aku cuma karyawan kecil, mana mungkin nyalahin dana perusahaan, aku. Maupun nggak mungkin bisa akses. Chen Fei, menyalahgunakan dana perusahaan. Bisa dihukum seumur hidup. Apa? Nggak, aku nggak. Chen Fei, kamu harus percaya, mana mungkin aku punya kemampuan nyalahin dana perusahaan? Tenang, ada aku. Berani banget omongnya. Chen Fei, beneran pikir jadi direktur Tianqi bisa semau-maunya? Kamu siapa? Gu Beiyan. Pak Chen, dia adalah Gu Zhengwo, putra satu-satunya dari atasanmu. Tuan Gu, sepertinya ada kesalahpahaman di antara kita. Temanku hanya pegawai kecil. Tidak mungkin menyentuh dana perusahaan sebesar itu. Dia bilang tidak mungkin, tapi bukti hitam di atas putih tertulis di sini. Di sini juga ada tanda tangan asli Chen Gang. Pak Chen, ini benar. Tidak mungkin, aku tidak menandatanganinya. Bukti sudah jelas masih mau membela diri. Tuan Gu, mungkinkah ada orang lain yang menyebabkan? Dokumen ditandatangani salah? Dari caramu, Chen Fei, kau ingin melindunginya. Kalau temanku difitnah, pasti akan kubela. Dan menuntut keadilan untuknya. Chen Fei, kukatakan padamu, kekuatan Tianqi, bukan untuk menyalahgunakan wewenang. Menyalahgunakan wewenang? Tidak. Lalu apa yang kau lakukan sekarang? Kau mau melindungi seorang penjahat yang menyalahgunakan dana perusahaan besar? Bukan begitu. Aku hanya ingin menyelidiki ulang. Bukti sudah jelas, masih mau menyelidiki apa lagi? Tuan Gu, mengapa kau bersikeras pada bukti ini dan tidak mau melepaskannya? Sementara menolak penyelidikan ulang dari kami? Jadi maksudmu, mencurigai aku yang menyalahgunakan dana? Aku tidak mencurigaimu, aku hanya ingin menyelidiki ulang masalah ini. Chen Fei, kau lancang. Ini adalah urusan Grup Yizhuo. Kapan kau berhak ikut campur? Pak Chen adalah direktur utama Tianqi. Dia berwenang penuh mengawasi kasus ini. Kau tidak ingat, aku hampir lupa, kau cuma seorang direktur kecil, sementara ayahku adalah atasanmu. Ayahku sudah menyetujui hasil kasus ini, mana mungkin seorang direktur berani mempertanyakannya? Dia Chen Fei itu siapa? Itu urusanku dan bos Gu. Kau berhak ikut campur? Kau? Benarkah? Kalau begitu, ingin ku dengar pendapat Pak Chen. Chen Fei, kau? Tak kusangka, asisten kecil yang baru bekerja kurang dari sebulan berani meremehkanku. Kalau dibiarkan lama-lama, bukan hanya aku, bahkan seluruh Tianqi kau remehkan. Bos Gu berlebihan, aku tidak meremehkanmu. Aku hanya meragukan hasil penyelidikan penyalahgunaan dana ini. Jadi saya ingin menyelidiki ulang. Chen Fei, kau berani sekali. Sebagai wakil direktur, kau berani mempertanyakan keputusanku? Apalagi yang tidak kau berani pertanyakan? Banyak hal yang tidak saya berani, tapi hal ini bukan salah satunya. Baik, baik, baik. Chen Fei, kau dipecat mulai sekarang. Mulai hari ini, kau bukan lagi karyawan Tianqi. Bos Gu, jangan seperti ini. Kepala Chen diatur masuk perusahaan. Langsung oleh Kong Fen. Lalu bagaimana? Dia Kong Fen cuma seorang sekretaris saja. Kalau berani, suruh dia datang sendiri cari aku. Tebakanmu benar, ini memang aku yang lakukan. Bisa apa kau? Sekarang kau sudah tidak punya jabatan kepala di Tianqi, di hadapanku. Kau bahkan tidak lebih dari anjing. Mau lawan aku pakai apa? Chen Fei, aku menyeretmu, maaf. Apa sih? Dulu waktu kau bantu aku, tekanan yang kau hadapi tidak kalah berat dari sekarang. Tenang saja. Selama dalam hal ini kau memang tidak bersalah. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Tunggu saja masuk penjara. Ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Kalau aku bayar utang Chen Gang 100 miliar, apakah masalah ini selesai? Jika kau bisa menutupi lubang hampir 100 miliar ini, aku dan ayahku bisa memilih tidak menuntut. Baik. Utang Chen Gang 100 miliar. Aku yang bayar gantinya. Kepala Chen, ini semua aset Anda. Kau tahu dari mana?
Aku yang urus dokumen masuk kerjamu. Beberapa hal lebih penting dari uang. Teman, aku temannya. Chen Fei. Pergilah. Jangan bayar gantiku. Aku yang tanggung ini. Ini bukan salahmu, ngaku apa? Hasil seperti ini? Kalian puas? Chen Fei, rupanya kau tidak hanya bodoh, tapi juga tolol. Demi sampah seperti ini. Kau mau pertaruhkan semua asetmu? Dia temanku. Wah, teman yang hebat. Asal kau bisa ganti rugi 100 miliar ini, aku tidak akan menuntut tanggung jawabnya lagi. Tapi Chen Fei, tanpa ayahmu, tanpa 100 miliar ini, kau cuma Sampah yang tak punya apa-apa. Yakin? Banyak omong. Bangsat. Baiklah, ku grant permintaanmu. Wakil Presiden Gu, kau senaknya saja. Pecat cucuku, tanya aku dulu? Kakek Seng, Paman Kong. Bagus nak. Di antara uang dan teman. Kau pilih teman. Aku tak salah lihat. Seng Guohai. Kau juga mau melindungi mereka? Jangan kasar. Melindungi apaan? Chen Fei dan kawan-kawan, tak lakukan apa-apa. Kok bisa dibilang melindungi? Kakek Seng, dia bilang sendiri. Dialah yang korupsi 100 miliar. Omong kosong. Benarkah? Pak Seng, jangan dengar dia. Aku barusan. Cuma konfirmasi bukti dengannya. Maksudmu ini? Saksi dan bukti lengkap. Ada tanda tangan asli Chen Gang. Tapi hasil investigasiku beda. Seng Guohai, aku tahu kau mau lindungi cucu angkatmu, tapi pikirkan baik-baik. Sebagai CEO Tianqi, memutarbalikkan fakta. Kau tahu konsekuensinya. Tahu aku CEO Tianqi? Siapa berani? Lancang di depanku? Kau, wakil presiden. Masih anggap aku CEO? Kong Fen, putar rekaman. Siap. Ayah, 100 miliar terlalu besar. Kalau ketahuan, walau kau wakil presiden Tianqi, Tak bisa selamatkan kita. Tenang, aku sudah siap. cari kambing hitam tanda tangan dokumen ini. Nanti, Lompat ke Sungai Kuning pun tak bisa bersih. Kita aman. Bagus. Ayah, rekaman ini. Tenang, orang ruang monitor nanti. Kita hapus rekaman ini. Tak ada yang tahu kita yang lakukan. wakil presiden Gu, kau tak sangka rekaman CCTV. Bisa dipulihkan, kan? Ini. Dia suruh aku. Aku tak terlibat. Aku tak mau masuk penjara. Kau. Ngapain kau pura-pura? Presiden Chen, ini daftar karyawan baru. Taruh saja. Aku lihat besok. Tapi mereka masih menunggu di sana. Kamu pergi saja. Dulu waktu aku baru datang ke Tianqi. Bukankah Paman Kong yang membimbingku? Baiklah, sudah diputuskan. Aku mau ajak istriku pergi menemui kakek Zheng. Paman Zheng, Iya, Paman Zheng memang kekanak-kanakan. Dia sendiri yang ingin pensiun lebih cepat. Tapi malah kasih aku ujian. Aku kira aku sendiri bisa merasakan hidup sebagai anak orang kaya. Sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Urusan perusahaan. dia sangat tampan. Pengen banget bahas ilmu fisiologi sama dia.